Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 11 dan 12 akan melakukan sebuah podcast untuk memenuhi nilai mata kuliah agama Islam. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nafila Stiani di sini sebagai moderator dan beberapa teman kelompok saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmantusania dengan NIM 1031124300002. Saya Zara Farelika dengan NIM 1031112430023. Saya Syalagi Syamastria dengan NIM 1031124300018. Saya Cilia Fadilati Nisa dengan NIM 1031124300010. Saya Inayah Najmi Zakia dengan NIM 1031124300013. Saya NIM Oke, di sini tentunya kalau ada podcast pasti ada narasumbernya ya. Nah, di sini kita bersama dengan Kak Fajri. Kak Fajri boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fazratan Fadilah, bisa dipanggil Fazri atau Nathan. Asal saya dari Kabupaten Wonogiri dan sekarang tengah melanjutkan studi di Universitas 11 Maret Surakarta dengan prodi D3 Farmasi. Oke, jadi di sini kami akan mengangkat sebuah podcast yaitu yang bertemakan pemimpin itu menurut Gen Z. Nah, sebagai generasi yang tumbuh di era digital dan serba cepat nih, Gen Z memiliki pandangan yang unik tentang apa yang mereka harapkan dari seorang pemimpin. Apakah seorang pemimpin harus tegas, bijaksana, atau lebih fleksibel dalam memahami perkembangan zaman? Nah, di podcast ini kita akan mengupas perspektif Gen Z, mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam dan tentunya dengan pandangan menarik dari narasumber kita hari ini. Oke, sebelumnya di sini kita izin tanya-tanya nih Kak. Yang pertama, kalau menurut Kakak sendiri, pemimpin yang ideal itu seperti apa sih? Kayak apakah harus tegas atau justru santai tetapi bisa kayak menginspirasi gitu? Baik, izin masuk ya teman-teman semuanya. Jadi sudut pandang perspektif pemimpin tiap orang itu berbeda-beda. Tapi pada dasarnya kan pemimpin itu kan seseorang yang memimpin, baik itu secara general kan bisa rakyat, mungkin bisa anggota ataupun kepengurusan organisasi, dan juga bahkan dalam lingkup terkecil kita yaitu keluarga itu pasti butuh sosoknya pemimpin. Nah, mungkin seperti yang tadi, sosok pemimpin itu harus tegas atau fleksibel. Nah, itu sebenarnya tergantung dari karakteristik pemimpin itu sendiri. Misal dari pemimpin A ini karakteristiknya emang tegas, kemudian karakteristik yang pemimpin B ini fleksibel. Nah, kedua-duanya itu mempunyai kelebihan ataupun cara mereka memimpin suatu mungkin bawahannya ataupun rakyatnya. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau pemimpin yang baik dalam tanda kutip, misal dalam Islam itu mereka mengajarkan menjadi suri teladan lah, ibaratnya menjadi role model bagi kehidupan baik masyarakat ataupun kepengurusan suatu organisasi. Jadi untuk sikap fleksibel dan lain-lain itu bisa masuk ke mereka itu bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi pemimpin itu tidak harus dipatok, harus tegas, harus fleksibel dan sebagainya. Mungkin itu nanti bisa menyesuaikan seiring berjalannya mereka dalam melakukan kepemimpinan. Seperti itu.
Oke, sangat keren ya jawaban dari Kak Fajri. Yang selanjutnya nih Kak, menurut Kakak, kira-kira pemimpin itu lahir dari bakat alami atau bisa dilatih jiwa kepemimpinannya gitu? Oke, untuk pertanyaan yang kedua ini sebenarnya mungkin ada dari teman-teman yang semuanya mungkin dari didikan kecilnya itu udah dididik kayak keras, jadi mungkin wah aku harus bisa, itu bisa jadi bakat pemimpinnya udah ada dari kecil. Tapi ada beberapa mungkin dari beberapa orang ataupun teman-teman ini ada yang mungkin didikannya pas kecil itu gak begitu keras, jadi itu bisa dilatih ataupun ditumbuh kembangkan mulai dari yang pertama sikap mandiri dan juga mungkin bagaimana mereka memilih suatu mungkin waktu, itu bisa menjadi salah satu latihan ataupun prinsip bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak hanya didikannya, tapi juga bisa dilatih mulai sejak dini sebenarnya. Seperti itu. Oke, baik. Di sini aku mau tanya nih Kak, sebelumnya tuh Kak Fajri itu pernah jadi pemimpin gitu kayak ketua organisasi atau ketua OSIS dulu semasa SMA-nya atau enggak Kak? Oke, untuk pertanyaan ketiga, waktu SMK saya pernah mengikuti beberapa organisasi, itu ada 3. Yang pertama saya berkontribusi di sekolah, yaitu pengurusan internal di OSIS periode 2022-2023 sebagai ketua umum. Kemudian saya juga gabung di organisasi eksternal itu, tapi sebagai kepala divisi di Forum Anak Kabupaten Wonogiri, dan juga saya bergabung di Forum OSIS Wonogiri sebagai staf di program pemberdayaan pelajar. Oke, baik Kak. Sebagai ketua OSIS tuh ya kan, pasti kan kadang kayak ada anggotanya tuh yang kayak susah banget dibilangin. Gimana cara Kak Fajri tuh nanggepin anggota itu supaya bisa berikut serta dalam kegiatan OSIS? Oke, dalam suatu yang namanya forum ataupun organisasi itu kan pasti punya karakteristik orang itu beda-beda. Jadi tergantung kita menanggapinya bagaimana. Tapi mungkin untuk cara mengatasi hal seperti itu, yang pertama itu melakukan pendekatan, yang mana kita harus cari chemistry antar kepengurusan. Jadi mungkin dari pencari chemistry tersebut kita bisa tahu nih, oh orangnya tipenya gimana. Nah dari kita tahu tipenya orang itu, nah kita bisa melakukan pendekatan, mungkin pendekatannya secara halus. Jadi misal kita kayak dia mungkin kurang berfokus pada kinerjanya, nah kita bisa beri dia masukan tapi secara halus itu. Jadi nggak serta-merta kita langsung, oh kamu nggak ngerjain tugasmu. Jadi lebih cara pendekatan aja sih sebenarnya. Nah, aku mau tanya nih Kak, waktu Kak Fajri jadi pemimpin, ada nggak sih Kak tokoh yang Kakak jadiin sebagai role model atau ya kayak inspirasi gitu? Kalau ada siapa Kak? Boleh tahu? Oke, mungkin karena gimana ya, aku udah join OSIS itu dari SMP. Nah, jadi aku kayak ada satu orang yang benar-benar mengubah cara mental dan juga mungkin kepemimpinan, yaitu mungkin dari guruku SMP Kak. Jadi beliau itu pembina yang mungkin benar-benar tegas. Jadi misal dikasih tugas A ya harus diselesain, jadi nggak boleh, bisa mungkin meminimalisir miss, bahkan telat 1 menit ataupun sepersekian detik juga kena semacam peringatan lah. Jadi mungkin lebih ke guru ataupun pembina sih Kak, kalau untuk semacam role model gitu. Oke, makasih jawabannya ya Kak. Kita jadi tahu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak nih di era sekarang yang memang serba digital, skill apa yang menurut Kakak itu penting
dimiliki oleh seorang pemimpin? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu kan pemimpin, yang mana beliau itu adalah seorang yang seringkali muncul di depan lah, bukan di balik layar tapi di depan layar. Nah, seorang pemimpin itu yang pastinya untuk di era digital seperti ini kan perlu adanya personal branding, di mana personal branding itu bisa mulai dari public speaking. Nah, ini hal yang terpenting untuk seorang pemimpin, di mana jika ia nggak bisa public speaking atau menyampaikan suaranya sendiri ataupun takut, itu kan juga nggak bisa gimana ya, nggak bisa mengajak teman-teman ataupun pengurusannya buat ikut serta-merta buat ayo kinerja kita diperbaiki. Jadi mungkin yang pertama itu adalah public speaking dan juga komunikasi sih Kak, yang terpenting itu untuk seorang pemimpin. Kemudian mungkin izin tambahan ya Kak, untuk mungkin Kak, mungkin dia berpegang teguh pada prinsipnya dalam mengambil keputusan. Misal keputusannya udah bulat A ya A, nggak boleh belok-belok gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Fajri sendiri nih, seorang pemimpin itu harus lebih banyak memberi perintah atau jadi teman diskusi timnya? Terima kasih. Mungkin kalau aku pribadi, ini tergantung personalnya sih sebenarnya. Kalau mungkin emang dia tipenya yang perintah-perintah ya, itu malah kalau buat aku sendiri kayak kurang sreg. Seharusnya pemimpin itu bisa terjun langsung. Seperti dibilang kakaknya tadi kan, bisa ikut diskusi, yang mana bisa mengayomi ataupun merangkul teman-teman. Jadi nggak asal perintah aja. Terus juga kalau untuk kinerja kepengurusan ataupun suatu organisasi kan, itu kan lingkupnya satu forum ya, nggak mungkin cuma ibaratnya ketua terus perintah anggotanya jadi, itu nggak mungkin bisa. Jadi perlu adanya timbal balik antara ketua dan juga kepengurusannya, jadi harus sinkron gitu. Halo. Halo. Tanya tuh gimana? Baik, jadi menurut kakak tadi pemimpin itu memang harus bisa merangkul sesama anggotanya ya. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, untuk pemimpin yang otoriter itu menurut kakak bagaimana? Apa pendapat kakak tentang pemimpin yang otoriter? Semoga itu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk otoriter ya, sebenarnya ini untuk organisasi atau lingkupnya negara nih, kira-kira. Organisasi tidak. Oke, organisasi. Mungkin kalau ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin tipe kepemimpinan beda-beda, jadi tergantung dengan orangnya sih Kak. Mungkin kalau untuk yang otoriternya itu ya masih tanda kutip wajar lah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang udah kelewatan batas, mungkin kayak
lebih kepengurusan ataupun dari wakilnya lebih mengingatkan lagi sih Kak. Gitu. Nah, Kak, kita semua ini kan kayak termasuk Gen Z ya. Nah, sebagai Gen Z tuh gimana sih caranya biar kita tuh bisa menjadi pemimpin yang tetap megang nilai Islam di tengah tantangan modern seperti saat ini? Oke, terima kasih. Jadi mungkin dalam khususnya agama Islam ya, kepemimpinan itu kan pasti diatur di dalam Al-Quran, yang mana besok pada hari akhir di akhirat nanti para pemimpin itu akan diberikan pertanggungjawaban atas kekuasaan yang beliau gunakan. Nah, maka dari itu bagi Gen Z khususnya kan apalagi seorang pemimpin itu yang pertama menerapkan nilai-nilai Islam, yang mana pemimpin itu harus menjadi panutan bagi semua orang sebisa mungkin, baik dalam bercakap, bertindak ataupun perbuatan. Dan juga memberikan ataupun lebih ke mengingat bagaimana pemimpinan itu diatur dalam Al-Quran kan, di mana pemimpinan itu sangat mencakupnya gak hanya 1-2 orang tapi beberapa orang. Nah, maka dari itu kan pemimpin diberikan hak untuk mengatur ataupun menyelaraskan orang-orang tersebut, maka hak-hak tersebut harus diberikan kepada kepengurusan ataupun anggota bahkan masyarakatnya. Jika mungkin hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh pemimpinnya kan, itu maka diberikan suatu pertanggungjawaban di akhirat kelak. Itu sih Kak. Jadi lebih ke memahami prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai yang diatur untuk menjalankan suatu kepemimpinan. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi menurut Kakak tuh di generasi kita yang nanti bakal jadi pemimpin yang beda banget dari generasi sebelumnya. Kalau semisal iya, bedanya apa kira-kira? Oke, baik. Masuk jawab ya. Jadi kan kita tuh dibagi beberapa jadi generasi, ada yang generasi Alpha, ada generasi X dan generasi Z dan sebagainya lah. Jadi tipe-tipe kepemimpinan setiap generasi itu punya perbedaan. Nah, khususnya yang Gen Z ini kan biasanya lebih kreatif ataupun milenial lah sebutan biasanya. Itu kayak mungkin ide-ide ataupun gagasan-gagasan mereka itu lebih tidak monoton ataupun biasa-biasa aja, bahkan mungkin nanti di tahun 2045 yang digadang-gadang menjadi tahun emas Indonesia lah, itu mungkin akan berdampak lebih khususnya Gen Z ini buat inovasi ataupun kemajuan di Indonesia ini. Oke. Nah ini udah nggak kerasa ya, obrolannya udah panjang banget. Jadi mungkin dari kami segitu aja sih Kak, pertanyaan-pertanyaan. Ya mungkin kami cukup. Terima kasih Kakak udah nyempetin waktunya mau podcast sama kita. Ya sukses terus buat Kakak. Sukses terus. Terima kasih juga. Dan mohon maaf bila ada salah kata ya.
Ya Kak, kami juga mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kita. Mungkin cukup sekian dari kami ya Kak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk podcast bersama kita.